Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Semoga sehat selalu bagi para pendengar, terkhusus para dosen dan teman-teman kelas SMA Hukum Ekonomi Syariah. Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil pematerian yang sudah disepakatan oleh kita bersama, yaitu di buku kompilasi hukum ekonomi syariah bab 2, yaitu tentang akad buku 2 bab 1 dan 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Hanafi dari SMA dengan NIM 1021800017. Nah, presentasi kali ini nantinya setelah saya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Hamidah Irbaul Khair 10218023 NIM-nya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang akad, yaitu bab 1 ketentuan umum pasal 20. Dalam kompilasi ini yang dimaksud dengan 1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Contohkanlah seperti ini. Ketika ada seorang A itu mempunyai barang, yaitu motor, dan ada seorang B ingin membeli motor tersebut. Maka ketika kedua belah pihak itu melakukan suatu kesepakatan ataupun saling berjabat tangan untuk tujuannya itu adalah keadilan ataupun fix, maka kedua orang tersebut itu melakukan sebuah akad seperti itu. Nomor 2, bai. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda ataupun pertukaran benda dengan uang. Maksudnya di sini adalah bai, yaitu dari bahasa Arab dengan artinya jual beli, yang dimaksud ialah yang sering dilakukan oleh masyarakat sosial, yaitu adalah jual beli, yang dimana itu mungkin tidak perlu diperjelaskan, namun kita sudah melakukannya sering berhari-hari seperti itu. Nomor 3, syirkah adalah kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Nomor 4, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana ataupun penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Nah, di situ ada beberapa poin-poin, yaitu nomor 5 adalah muzaroah, 6 murabahah, 7 musyaqah, 8 khiyar, 9 ijarah. Itu mungkin dari teman-teman sudah tidak sering ataupun tidak asing mendengarkan kata istilah-istilah tersebut, karena itu adalah kunci dari mata kuliah kita, yaitu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimana itu tidak jauh dari akad-akad yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, nomor 9 yaitu adalah ijarah. Nomor 10 mohon maaf, itu tertimbun, yaitu adalah istisna. Mungkin penjelasannya seperti ini. Istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dengan pihak penjual. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ketika ada sebuah perusahaan ataupun adalah konveksi seperti itu ya. Mungkin saya menuju ke konveksi tersebut ingin memesan sebuah kaos dengan kriteria warna hitam ataupun kain ataupun bahannya cotton dan sebagainya dan sebagainya itu dengan kriteria tersebut, maka saya sudah melakukan akad istisna. Nah, nomor 11, sunduk hifdi ida ataupun safe deposit box, yang artinya adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem ijarah ataupun dikatakan
sewa menyewa dengan resiko ganti rugi. Maksudnya di sini adalah saya akan memberikan contoh ketika seorang nasabah mempunyai barang berharga, contohkanlah emas seperti itu, maka emas itu saya akan menitipkan emas itu kepada bank yang sudah disediakan oleh pihak bank. Nah, saya menggunakan akad ini yaitu adalah sistemnya yaitu adalah ijarah. Yang dimana itu ketika emas saya mempunyai kecacatan ataupun hilang, katakanlah seperti itu, maka pihak bank berisiko untuk mengganti rugi. Selanjutnya nomor 12, 13, 14 itu mungkin dari teman-teman sudah tidak asing mendengarkan istilah-istilah tersebut. Saya akan lanjut dari 16 yaitu adalah nomor 15, mohon maaf, 15 yaitu adalah gosop, adalah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dan tanpa berniat untuk memilikinya. Nah, di sini istilah gosop sudah tidak asing lagi bagi santri-santri pondok. Seperti itu, katakanlah santri A itu ingin jalan kaki ya, dan dia tidak mempunyai sandal, maka di kamar itu ada sandal, dan si A itu, santri itu tidak mengetahui bahwa sandal itu miliknya siapa. Maka dengan terburu-buru si A itu mengambilnya, tapi tanda kutip tidak berniat untuk memilikinya. Ketika si santri A itu sudah selesai menggunakan ataupun memanfaatkan sandal tersebut dan dikembalikan kepada tempatnya dengan niatan tidak untuk memiliki, maka santri A tersebut sudah melakukan yang istilahnya menggosok seperti itu. Nomor 16, itlak ataupun perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang. Nah, mungkin di sini dari contohnya yaitu adalah banyak sekali seorang ibu ataupun katakanlah si pembeli ingin membeli suatu hal ya. Katakanlah ia ingin membeli sebuah gelas. Nah, di situ gelasnya kualitasnya baik, ada gambarnya, ada motifnya dan sebagainya. Namun ketika pembeli itu katakanlah melihat barang tersebut dan memilah-milah, biasanya memilah-milah atau melihat itu ada pengurangan kualitas nilai, maka harga jual gelas tersebut itu berkurang, maka tersebut dikatakan itlak. Nomor 17, wadiah yaitu adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Mungkin di sini sistemnya ataupun angkanya penitipan dana ataupun penitipan barang berharga seperti itu. Nomor 18, ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas ataupun pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Nomor 19, wakalah. Nomor 20, mabik ataupun barang dagangan adalah barang yang dapat dipertukarkan. Mabik di sini masdar ataupun mabik di sini adalah kalimat bahasa Arab yang sorofnya, tasrifannya seperti hanya ba'i, yaitu bertepatan dengan mabik adalah mabik bagi yang artinya adalah barang. Mabik barang jual beli di sini adalah barang dagangan, adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan seperti itu dengan sistem jual beli. Nomor 21, saham adalah sesuatu yang dimiliki seseorang ataupun badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik mereka. Nomor 22, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nomor 23, suku maliyah ataupun reksadana syariah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengarkannya. Nomor 24, efek beragun aset syariah. Nah, adalah yang artinya efek yang diberikan oleh akad investasi kolektif efek beragun aset syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,
tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 25. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut, nomor 26 adalah tamim. Tamim bisa dikatakan dari bahasa Arab yang artinya asuransi, adalah perjanjian antara dua pihak ataupun lebih yang pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi tamim ataupun premi asuransi untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, karena kerusakan ataupun karena kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Mungkin asuransi di sini sudah sering mendengar ataupun banyak ada beberapa asuransi, ada asuransi kesehatan, asuransi biaya hidup dan sebagainya. Nomor 27 adalah suk maliyah ataupun pasar modal, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nomor 28 nukut iktimani ataupun pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. 29. Dain ataupun utang adalah kewajiban yang dinyatakan suatu dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung maupun kontingent. 30. Hisab mudayan ataupun piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna dan atau ijarah. 31. Dain ataupun pemberi pinjaman adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang. 32. Mudayin atau peminjaman adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang. 33. Warokoh tijarah ataupun surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar ataupun pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana, antara lain wesel berdasarkan Warokoh tijarah ataupun surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar atau di pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya yang berprinsip syariah. 34. Salam mungkin sudah teman-teman sudah tidak asing mendengarnya pun. Nomor 35, mohon maaf, saman ataupun harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan. 36. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjaman yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. 37. Takwid ataupun ganti rugi adalah pengganti atas kerugian real yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan prestasi ataupun bisa dikatakan kerusakan seperti itu. 38. Lembaga keuangan syariah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank. Nomor 39. Sunduk muasyad taqoudi ataupun dana pensiun syariah adalah dana usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 40. Hisab jariyah ataupun rekening
koran syariah adalah pembiayaan yang dananya setiap saat dapat ditarik ataupun disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nomor 41, bai wafa ataupun jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan secara syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Nomor 42 yaitu adalah menteri. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya di bab 2 tentang asas akad pasal 21, akad dilakukan berdasarkan asas 1. Ikhtiar ataupun sukarela, B. Amanah ataupun menepati janji, C. Ikhtiyati ataupun kehati-hatian, D. Luzum ataupun tidak berubah, E. Saling menguntungkan, F. Taswiyah ataupun kesetaraan, G. Transparansi, H. Kemampuan, I. Taisir ataupun kemudahan, C. Itikat baik, K. Sebab yang halal, L. Al-huriyah ataupun kebebasan berkontrak, M. Alkitabah ataupun tertulis. Seperti itu. Kemudian dari bab 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Hamidah Ilbaul Khair. Demikian presentasi dari saya, mungkin banyak kurangnya karena saya juga manusia. Akhiran saya akhiri presentasi saya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.